Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, kami dari grup 13. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari final project Tech for Impact dengan calon partner ASEAN Forum. Next. Berikut adalah member dari grup 13, di mana ada Jose Sutumorang, kemudian ada Putra Haryanja, Kimura Simanjuntak, dan Aisyah Putra Apsari. Next. Jadi yang pertama dibahas ini kami akan bahas problem. Yang pertama yaitu ada bagaimana kita bisa menyediakan akses bagi kaum muda untuk mendapatkan akses ke semua jenis informasi yang umumnya mempengaruhi mereka. Kemudian problem kedua yaitu ada informasi tersedia dengan mudah saat ini di internet. Namun informasi tersebut tersebar luas dan beberapa di antaranya berasal dari sumber yang tidak dapat diandalkan. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki ini melalui teknologi. Nah, kemudian kami memberi solusi dengan membuat Yotpedia, yaitu sebuah website yang menyediakan informasi yang terpercaya bagi kaum muda dengan berbagai macam kategori yang telah disediakan sehingga masyarakat bisa mendapat informasi dengan lengkap, cepat, dan akurat. Fitur-fitur yang tersedia di Yotpedia yaitu ada fitur menyediakan informasi, kemudian ada fitur favorit, dan kemudian ada fitur reaksi. Next. Dan database yang terdapat pada Yotpedia yaitu ada 3 tabel, yang dimana ada tabel user yang berisi username, password, email, role, dan date. Kemudian pada tabel berita berisi tentang berita, title, kemudian ada deskripsi, picture, kategori, search, comment, dan trend. Dan pada tabel event terdapat title, deskripsi, dan lokasi, dan serta schedule yang terdapat pada event yang akan ditayangkan. Next. Selanjutnya untuk front end, postingannya berada di yotpedia.netlify.app. Berikut adalah hasil Yotpedia. Yang pertama, pada tampilan awal terdapat Getting Started. Dari Getting Started ini kita diarahkan ke menu login. Nah, untuk menu login ini jika belum login, kita dapat register terlebih dahulu. Berikut adalah tampilan register, ada name, gender, email address, password, dan confirm password. Kemudian di sign up. Kemudian setelah kita login, akan diarahkan ke user page-nya. Nah, pada user page ini terdapat 4 menu. Ada become contributor untuk berkontribusi ke website tersebut. Ada artikel dan issue, webinar, serta event. Pada become a contributor, kita dapat berkontribusi dengan mensubmit file seperti dari nama, tipe informasi, serta jenis informasi yang akan kita tampilkan dapat di-upload. Kemudian setelah disubmit, kita akan diarahkan ke halaman thank you telah berkontribusi kepada website ini. Nah, kita kembali ke homepage. Nah, dari homepage ada terdapat menu artikel, di mana pada awal dapat dilihat untuk trennya pada top headline-nya, kemudian ada artikel, kemudian terdapat trending. Kemudian setelah dibuka, artikelnya akan dapat dibaca seperti ini, di mana terdapat menu untuk action, untuk like-nya. Kemudian ada menu webinar.
Nah, dari menu webinar terdapat juga menu event. Pada menu event ini terdapat beberapa kategori yang dapat ditampilkan. Dari menu event juga dapat menyimpan ke favorit untuk event-event yang ingin kita simpan dan kita tertarik terhadapnya, akan diarahkan ke menu favorit. Nah, dari menu paling atas terdapat juga menu search. Kita dapat mencari sesuatu. Kemudian terdapat juga menu untuk my profile serta menu logoutnya. Sekian presentasi dari front end. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang backend. Untuk backend sudah di-hosting menggunakan Heroku App. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, untuk database sendiri memiliki 3 entity, yaitu user, berita, dan event. Untuk fungsi-fungsinya, user dapat melakukan register, login, update user, dan get profile. Untuk berita dapat membuat sebuah berita, get berita from user, get all berita, update berita dari sebuah user, dan delete berita. Untuk event kurang lebih fungsinya sama dengan berita. Di sini saya akan mendemokan sedikit tentang fungsi yang telah dibuat. Untuk pertama, kami sudah mendaftarkan user dan admin pada database. Namun pada beberapa fungsi dapat dilakukan tanpa login, yaitu misalnya get all berita data. Tanpa login kita dapat menerima informasi-informasi berita yang telah tersedia di database. Demikian hasilnya keluar. Untuk memasukkan suatu berita atau menginsert itu perlu login. Untuk akunnya menggunakan akun user. Pada saat login akan diberikan akses token. Selanjutnya akses tokennya kita gunakan dalam memasukkan sebuah berita. Lalu dengan memberikan informasi yang mau di input di dalam body. Berhasil. Untuk fungsinya kurang lebih semua setelah berjalan. Dalam pembuatannya library yang digunakan menggunakan Bcrypt untuk membantu mengamankan password, lalu menggunakan JWT untuk membantu membuat authorization dan authentication dari backend sendiri. Demikian presentasi proyek akhir kami dari kelompok 13 mengucapkan terima kasih.